Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurholik, NIM 312210414 dari kelas TI 224. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah proyek saya pada mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisasongko MSc. Pada proyek kali ini saya membuat judul yaitu visualisasi dan prediksi pertumbuhan penduduk berdasarkan data kependudukan. Pada judul kali ini saya mengambil data pada daerah Kabupaten Bekasi. Latar belakang. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memprediksi jumlah penduduk di masa mendatang sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam berbagai faktor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Dengan pemanfaatan big data dan metode analitik modern seperti regresi linier dan analisis jejaring sosial, kita dapat membangun model prediktif yang mampu memberikan proyeksi yang lebih akurat. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan solusi berbasis big data guna memudahkan visualisasi dan prediksi pertumbuhan penduduk. Tujuan yang pertama, mengembangkan model prediktif menggunakan regresi linier untuk memproyeksikan jumlah penduduk di masa mendatang. Yang kedua, menyajikan data dan hasil prediksi secara visual menggunakan pustaka Python. Yang ketiga, memberikan gambaran bagaimana big data dapat digunakan dalam mendukung kebijakan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan analisis pola interaksi dan hubungan antar wilayah atau entitas penduduk melalui analisis jejaring sosial. Di sini saya membuat diagram alur pada proyek kali ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan data kependudukan. Pada pengumpulan data kependudukan ini nanti saya jelaskan. Kemudian membersihkan dan mengolah data. Terus analisis deskriptif. Terus lagi model prediksi atau regresi linier. Terus visualisasi data, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Big data pemerintahan. Big data dari sektor pemerintah dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan data kependudukan yang mencakup jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Data ini sangat relevan untuk berbagai kepentingan strategis seperti perencanaan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik yang lebih baik, pengelolaan sumber daya secara efektif. Kemudian sumber data ini saya ambil dari sebuah Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bekasi atau institut terkait lainnya. Analisis deskriptif. Selain prediksi pertumbuhan penduduk, analisis jejaring sosial dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pola interaksi antar wilayah. Dalam konteks ini, analisis deskriptif mempunyai dua hubungan. Yang pertama, hubungan antar wilayah berdasarkan migrasi penduduk, dan yang kedua, pola pertumbuhan penduduk di wilayah yang saling berdekatan. Sebagai contoh, misalkan terdapat data migrasi antar wilayah, kita dapat membuat grafik jejaring sosial untuk melihat wilayah mana yang menjadi pusat migrasi penduduk. Dari analisis ini, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah strategis yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian pustaka Python. Saya menggunakan pustaka Python berikut untuk menganalisis dan visualisasi.
NumPy untuk memperhitungkan numerik, scikit-learn untuk membangun model regresi linear dan evaluasi model. Regresi linear. Metode regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antar tahun dan jumlah penduduk. Regresi linear sederhana cocok digunakan karena data pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti tren linear dalam jangka waktu tertentu. Model regresi linear dibangun dengan menggunakan data historis jumlah penduduk sebagai variabel dependen dan tahun sebagai variabel independen setelah model prediksi jumlah penduduk di tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, di sini ada perbandingan data aktual dan prediksi. Dengan menggunakan model regresi linear, kita dapat memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun 2025 misalkan. Misalnya, jika hasil prediksi menunjukkan angka 335.973 orang, maka pemerintah dapat mempersiapkan kebijakan yang sesuai dengan proyeksi tersebut. Visualisasi data. Visualisasi data membantu dalam memahami pola dan tren pertumbuhan penduduk secara lebih intuitif. Dalam proyek ini, saya menggunakan beberapa jenis visualisasi seperti scatter plot, line plot, bar chart, sama heat map. Nah, di sini ada contoh heat map korelasi antar variabel seperti ini. Yaitu heat map itu menunjukkan korelasi antar variabel seperti korelasi antar tahun dan jumlah penduduk. Di sini korelasinya yaitu ada tahun, jumlah penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, sama klaster. Kesimpulan. Proyek ini menunjukkan bagaimana big data dapat dimanfaatkan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk dan mendukung kebijakan publik yang lebih efektif dengan menggunakan metode analitik seperti regresi linear dan analisis jejaring sosial, serta menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi yang informatif. Proyek ini diharapkan mampu memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan jangka panjang. Sekian presentasi proyek saya pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.